Perwira Polisi AKBP Mustari, tersangka pelecehan seksual anak di bawah umur, menjalani sidang kode etik profesi di ruang sidang bidang Propam Polda Sulawesi Selatan. Dalam sidang kode etik profesi, AKBP Mustari dinyatakan bersalah. Sidang kode etik yang dipimpin oleh Irwasda Polda Sulawesi Selatan, Kombes Polisi Afriandi, selaku Ketua Majelis dan Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan, Kombes Polisi Agung Adi Kurniawan, selaku penuntut, menjatuhkan sanksi administrasi berupa rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat kepada pelaku AKBP Mustari. Kendati dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran profesi, AKBP Mustari langsung mengajukan banding dan menyangkal perbuatannya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca RZ Putra Simanjuntak mencopot Kapolsek Kutalim Baru AKP Henry Surbakti dari jabatannya. Pencopotan didasari atas perlakuan dua penyidik Polsek Kutalim Baru yang diduga memperkosa istri seorang tersangka narkoba di sebuah hotel. Aibtu DR dan Bribka RHL diduga memperkosa, memeras, dan mencuri motor milik MU, istri seorang tersangka kasus narkoba yang berusia 19 tahun dan dalam keadaan hamil. Kasus pemerkosaan berawal saat penggerebekan di rumah korban. Polisi menangkap suami korban beserta rekannya yang menyimpan narkoba. Aibtu DR diduga mengajak korban bertemu di hotel dengan dalih membicarakan masalah suaminya yang terjerat narkoba. Polda Kalimantan Selatan memecat Bribka BT, pelaku pemerkosa seorang mahasiswi di Banjarmasin. Upacara pemberhentian dengan tidak hormat digelar di halaman Polresta Banjarmasin, disaksikan keluarga korban hingga Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Kapolres Banjarmasin, Kombes Sabana Atmojo menilai perbuatan Bribka BT merupakan pelanggaran berat. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah sekali. Oke pemirsa, kita menyoroti lagi ya kinerja para kepolisian ini ya, para polisi, para polisi. Teringat si kawan itu ya, lagi mabuk atau apa itu. Oke ya, sudah 126 triliun ya. Tapi kinerjanya semakin buruk dan semakin buruk. Bukan hanya terkorup se-Asia Tenggara, tetapi juga bahkan memerkosa ya. Bahasa Indonesianya memperkosa atau memerkosa. Ada ya polisi-polisi pemerkosa, polisi-polisi cabul ya. Seharusnya polisi adalah tempat yang paling aman harusnya untuk warga negara melaporkan apa yang dialaminya, melaporkan kejadian-kejadian yang kriminal atau potensi kriminal di lingkungannya. Tetapi ya inilah potret kepolisian di Indonesia, banyak sekali kasus-kasus polisi cabul ya, polisi cabul, padahal ini kejadiannya masih, yang saya kupas masih dalam rentang periode 2021 sampai 2024 ya, di mana Listio Sigit Prabowo ini sudah menjadi Kapolri. Ya, padahal kalau kita lihat program prioritasnya dia ini ya, 16 program prioritas Kapolri pada saat dia mengajukan diri menjadi Kapolri ya, Januari 2021, inilah dia 16-nya. Ya, menjamin keamanan program prioritas nasional. Yang ketiga, menjadikan SDM Polri unggul di era Polis 4.0. Yang ke-11, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri. Yang ke-12, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Ya. Kita seringkali ya melihat para pejabat ini berjanji setinggi langit, tetapi hasilnya jeblok, nol, dan tidak ada resiko yang ditanggungnya. Tidak ada tanggung jawab, meminta maaf pun tidak pernah kepada rakyat yang membayarnya ya. Inilah sangat, ketika politisi, polisi, pejabat yang menjanjikan program-program selangit seindah surga, tetapi implementasinya selalu mengecewakan masyarakat, hampir selalu mengecewakan masyarakat ya. Dan tidak ada minta maaf dari polisi ini ya. Sudah terlibat jual beli narkoba, terlibat rekayasa pembunuhan, terlibat rekayasa barang bukti digital, kasus Jessica Wongso ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti, terlibat rekayasa, terlibat penipuan, terlibat juga pemerkosaan dan anak di bawah umur loh. Bayangkan ya, kalau di negara maju itu minimal orang itu harus seumur hidup itu dilakukan. Apalagi ya, itu dilakukan berkali-kali. Salah satu contoh inilah ya,
AKBP Mustari. Inilah dia tampangnya ini ya. Anak siswi SMP diperkosa 10 sampai 12 kali ya. Inilah tampangnya orang ini ya. Ya, fakta sidang AKBP Mustari perkosa ART ABG 12 kali. Dia tidak mengakui perbuatannya, resmi dipecat dalam sidang etik Polda Sulsel ya. Harusnya orang ini bukan hanya di sidang etik dipecat, tetapi seumur hidup ya, karena bahaya sekali. Bayangkan ya, AKBP seorang perwira, bagaimana ini rekrutmen di Akpol. Itulah yang perlu dibenahi oleh Presiden Prabowo Subianto. Bayangkan AKBP ya memerkosa siswi SMP 10 kali, 12 kali, perwira loh. Ya. Irjen Krisnamurti, Jenderal Tito Karnavian, BB Digital pun direkayasa, dikabur-kaburkan oleh tangan Kombes Muhammad Noah Lazar. Itu, bayangkan, itu lulusan Akpol itu. Tito Karnavian dan Krisnamurti, ini juga AKBP Mustari. Sudah sangat mengkhawatirkan, dan ini si Kapolri pengecut ini nggak pernah berani ini minta maaf berhadapan dengan saya ini. Saya sudah minta, kalau berani kau tersangkakan saya sudah berulang-ulang. Kalau sampai saya masih punya nafas akan saya teriakkan itu. Tito Karnavian dan Krisnamurti supaya tidak terjadi ke generasi yang akan datang ya. Kalian yang menonton ini dari yang akan datang, maka akan melihat ya bahwa kami bukannya tidak berteriak melawan ya, tetapi inilah kami cuma rakyat kecil yang sudah menunjukkan 37 bukti ilmiah pun tetap Kapolri saat ini yaitu Listio Sigit Prabowo tetap pengecut dan melindungi Tito Karnavian dan Krisnamurti. Siapa tahu ada yang menonton 10-20 tahun lagi video ini ya, bukan berarti kami pengecut, bukan ya. Kami tidak pengecut, melawan ya. Itulah ya, setelah itu si Mustari ini ya, kita lanjutkan tentang ini nih ya. Aduh, bejat ini banget, bejat banget, harus dihukum seumur hidup ini. Kalau bisa dihukum mati dan digunting apanya itu pidungnya ya. Dikebiri. Ajukan banding ke Mabes Polri, dinilai terbukti melanggar pasal 7 ayat 1 huruf B Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik. Ini bukan lagi kode etik ini ya. Pelanggaran HAM berat ini ya. Bahkan AKBP Mustari ini melaporkan balik keluarga korban asusila ke SPKT Polda Sulsel. Laporan berregister di bla 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 Polda Sulsel. Korban AS mendapatkan pendampingan hukum dan psikososial dari UPT PPA Provinsi Sulsel. Menteri Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan PPA Bintang Puspayoga mengapresiasi Polda Sulsel Selatan dalam penanganan kasus ini. Nah, di samping siapa ini Mustari, banyak ya aksi cabul oknum polisi yang lain ini dari jatimtimes.com ya, kita ambil ini Polri diuji dengan deretan kasus asusila yang dilakukan oleh oknum anggotanya. Kalau banyak masa oknum sih terlalu banyak oknum, narkoba, rekayasa kasus pembunuhan, rekayasa BB digital. Makanya harus diakui Listio Sigit Prabowo, tangkap Tito Karnavian dan Krisnamurti. Sudah saya bilang, setelah itu saya apresiasi Anda ya, bukan karena kita benci kepolisian. Untuk apa benci kepolisian yang dibiayai oleh rakyat sendiri ya? Justru kita yang mengkritik paling pedas, inilah yang paling sayang gitu, karena institusi kepolisian itu bukan milik Anda, bukan milik polisi, milik rakyat ya. Setiap sen yang kalian keluarkan itu adalah dari keringat rakyat. Untuk apa rakyat membenci kepolisian yang dibiayai rakyat ya? Kalian sendiri pengkhianat kepolisian itu, termasuk Anda Listio. Sudah saya laporkan, Anda diam berarti Anda melindungi Tito Karnavian dan Krisnamurti dan Kombes Muhammad Noah Lazar gitu loh. Anda sendiri mengkhianati institusimu, bukan saya, bukan rakyat. Justru kami yang paling cinta kepolisian daripada kau ya, biar kau tahu.
Ya, deretan aksi cabul oknum polisi. Sumatera Utara, korban istri tersangka narkoba yang sedang hamil, bayangkan, ya, di Sumatera Utara itu, korban istri tersangka narkoba yang sedang hamil, pelaku penyidik Polsek Kutalimbaru Bribka HL, bayangkan, ya, diperkosa. Nanti ada beritanya itu. Tadi juga di video ada ya, di video sebelumnya, awal. Yang kedua, Sumatera Selatan, korban istri tahanan korban narkoba, pelaku Bribka IS, tuh bayangkan. Ya, pelakunya. Maluku Utara, korban perempuannya berusia 16 tahun, pelaku Bribtu, aksi di Mapolsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara. Yang keempat, Singosari, Kabupaten Malang, pelaku N setubui perempuan yang sudah bersuami. Bayangkan, ini tagline-nya mengayomi dan melindungi. Ini mengancam pelaku pelanggaran HAM ini. Harus dipidana, setiap orang ini harusnya dipecat, pidanakan seumur hidup. Gitu. Ya, itu baru tegas Listio. Ya, bukan omon-omon kau sebagai Kapolri. Yang kelima, Pontianak, Kalimantan Barat, oknum polisi menyetubui remaja yang menolak ditilang saat berkendara. Yang keenam, Sulawesi Tengah, pelaku Ibtu IDGN menyetubui anak dari seorang tahanan sebanyak 2 kali. Di Poso, korban tahanan narkoba diperkosa di sel tahanan dan diduga dilakukan oleh lebih 1 oknum polisi. Selalu menggunakan kata oknum, bersembunyi di balik kata oknum. Tito Karnavian itu Kapolri, oknum nggak itu? Kapolrinya sendiri pelaku rekayasa. Ya, Irjen Krisnamurti, ya, Kepala Divisi Hupinter yang sekarang di bawah pimpinanmu langsung, Listio, oknum lagi tuh, pejabat kok oknum, parah kau melindungi mereka, kau sampai kau check out dari dunia ini saya teriaki kau, Kapolri bencong, parah kan, tidak punya integritas. Kalau memang benar program prioritasmu itu untuk SDM unggul, tindak lanjuti itu laporan saya, baru saya diam dan bahkan apresiasi kerjamu. Terus yang ke-8, Bribka inisial ES bertugas di Polres Pangkal Pinang, diduga telah memperkosa tahanan wanita di Polres Pangkal Pinang. Ini yang terendus ya, bagaimana yang nggak ketahuan, coba bayangkan. Ini kan semua puncak gunung esnya ini. Yang takut melapor korban-korban itu berarti kan banyak sekali ini yang ketahuan ini. Mengayomi dan melindungi. Yang ke-9, Bribda Randi, kasus Novia Widiasari yang bunuh diri di makam ayahnya. Terus 10, Polres Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, pelaku Aibda Roni Syahputra memperkosa dan membunuh 2 gadis remaja. Jadi bukan hanya memperkosa, tetapi membunuh 2 gadis remaja. Polisi, bagaimana kualitas rekrutmen kalian, Listio? Banyak institusi negara di Indonesia ini, kenapa nggak sebobrok kalian gitu loh? Dalam hal kebobrokan, kenapa polisi harus menang? Sampai prestasinya ke mancanegara, ya, terkotor se-Asia Tenggara. Prestasinya kok prestasi kotor. Program prioritasmu itu sudah tinggi langit. Ini peningkatan kualitas layanan publik Polri. Coba, lagu bayar oleh Ben Sukatani langsung kalian datangi, kalian intimidasi, suruh minta maaf video, membuat video minta maaf, lalu kau ajak jadi duta Polri. Omongan sampah apa itu? Ya, harusnya kau pecat, pidanakan itu ke 6 orang, katanya 6 orang dari Polda Jateng itu. Direktorat Reserse Cyber itu, pecat, pidanakan. Bukan malah kau cuma mutasi lah, demosi lah, tukin dipotong 25% lah. Malah setelah itu jadi promosi jabatan seperti 6 polisi yang terlibat kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo. Parah, parah kali manusia ini.
Gak ada nuraninya orang ini ya. Sudah laporkan 37 bukti ilmiah Tito Karnavian. Bagaimana Tito Listio kalau itu putrimu, cucumu yang mengalami rekayasa itu ya. Enak-enak di KP, dikabur-kaburkan video CCTV itu, diotak-atik, diciptakan narasi untuk naik jenderal, naik Kapolri. Karma itu ada, Listio ya. Katanya tidak anti kritik. Tidak anti kritik itu bukan berarti diamlah, kita dikritik diam. Bukan, tindak lanjuti kritik itu baru institusi modern. Kalau institusi modern cuma diam aja kayak kau ya, mana bahkan bagaimana bisa modern institusi kalau begitu. Sekarang pertanyaannya begitu banyak institusi negara, kenapa pelaku kejahatan itu kebanyakan kalian gitu. Coba akuilah dulu, dari banyak ini institusi negara ini. Tahe, bayong. Kepolisian, aduh bayong. Inilah ya AKBP Mustari tadi disangka perkosa siswi di Sulsel. Mabes Polri tak segan proses. Ya, di sini di Detik juga 10 kali lebih. Ya, 10 kali lebih. Ternyata di fakta persidangan 12 kali. Saksi sebut AKBP Mustari 10 kali lebih perkosa remaja di Goa. Inilah tampangnya tadi ya. Ini mungkin kalau di masyarakat sok baik ini ya, sok baik, sok dermawan ya, pemerkosa udah gitu melaporkan keluarga korban lagi, bayangkan lah. Bukannya diakui, minta maaf apa, aduh ini harusnya disel tikus seumur hidup ini, orang layak ini. AKBP perwira weh, ntar lagi jenderal ini kalau nggak check out. Sidang kasus perwira Polda Sulsel AKBP Mustari yang diduga memerkosa remaja putri berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi. Inilah ya, Ibu Salma atau saksi ya. Salma itu apanya ya, korbannya nggak salah ya. Oh, Ibu Salma bukan korban, yang penting saksi juga benarkan bahwa Mustari ini menurut keterangan orang-orang bahwa korban telah disetubui oleh Mustari lebih dari 10 kali, kata jaksa penuntut umum. Ya, tanggal 27 Juni 2022 ini pada saat Listio Sigit Prabowo ini ya, jadi Kapolri, hancur pokoknya selama Listio ini. Dia mengatakan saksi Salma merupakan tetangga korban dan terdakwa. Ya, Salma merupakan pihak yang memperkenalkan korban dan terdakwa sehingga lahir kesepakatan korban dipekerjakan sebagai pembantu di rumah terdakwa di Goa. Dia mempekerjakan A dengan upah per hari 150 sampai 12.000, kata jaksa. Ya, kata penasihat hukum AKBP Mustari Erwin Mahmud menganggap saksi Salma yang dihadirkan itu tidak layak karena hanya mendengar isu pemerkosaan. Ya oke. Terus di sini ada juga ya, istri tersangka dicabuli polisi, Kapolsek dan jajaran dicopot. Cuma dicopot, harusnya disel tikus seumur hidup. Gitu Listio. Ini 26 Oktober 2021. Listio Sigit Prabowo sudah Kapolri sejak 27 Januari 2021. Ini zamannya dia semua ini. Ya. Terus ini juga 29 Januari 2022 ya tayangnya. Bayu Tamtoto, polisi pemerkosa mahasiswi di Banjarmasin dipecat. Ya, dipecat dan dipidana enggak? Dan dipidana cuma berapa tahun? Saya baca sekilas cuma 1,5 atau 2 tahun ya. Kalau di negara maju ini, apalagi penegak hukum melakukan seperti ini, memerkosa, ini pasti disel tikus ini di seumur hidup. Tetapi di Indonesia ya cuma ya begitu ringan-ringan. Ya, setelah itu nanti dilakukan lagi oleh anak buahnya. Itu pun kalau viral. Kalau diintimidasi, nggak jalan tuh kasus, nggak viral. Inilah kualitas SDM unggul versi Listio Sigit Prabowo. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan resmi memecat Bribka Bayu Tamtomo
BT, polisi di Satuan Narkoba yang memerkosa mahasiswi di Universitas Lambung Mangkurat. Pemecatan itu ditandai dengan pelepasan baju seragam dinas dan upacara pemberhentian, tidak dengan hormat. Ngapain mesti upacara-upacara ya, sudah pemerkosa begitu, harusnya langsung masukkan ke sel tikus busuk, udah biarkan ya, setelah itu kebiri dia gitu ya. Itu udah kejahatan hak asasi manusia itu, pemerkosaan itu ya. Yang bersangkutan mulai hari ini resmi tidak lagi menyandang status anggota Polri dan menjadi warga sipil biasa, kata Kapolresta Sabana kepada wartawan. Sejak peristiwa asusila terjadi, kata dia, pelaku langsung diproses secara internal di bidang Propam Polda, namun pelaku mengajukan banding. Sidang menolak banding pelaku dan menguatkan putusan PTDH hingga terbit keputusan Kapolda Kalsel. Perbuatan pelaku sangat kami kutuk dan tidak bisa ditoleransi karena tidak sejalan dengan sosok Polri yang presisi sebagaimana program Kapolri. Presisi. Kalau presisi satu indikatornya. Listio, saya sudah dapatkan 37 bukti ilmiah itu. Rekayasa oleh Jenderal Tito Karnavian, Irjen Krisnamurti, Kombes Muhammad Nur Azhar. Baru presisi, kalau enggak presisi. Programmu itu 126 triliun kau buat kepolisian jadi presisi. Ya. Selain sanksi internal berupa pemecatan, nah ini juga. Pelaku juga divonis pidana 2 tahun 6 bulan pada 11 Januari 2022 oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. Eotoma Pengadilan Negeri Banjarmasin nanti. Ya. Pertama, ya bodohnya kayak apa itu hakimnya ya coba. Pertama, dia penegak hukum. Yang kedua, dia pemerkosa. Di penjara, divonis cuma 2 tahun 6 bulan. Coba lah bayangkan. Sementara, ya, Pina Cirebon yang cuma katanya AF, Liga Akbar dan Dede seumur hidup. Bayangkan. Padahal ada bukti ekstraksi SMS itu seumur hidup. Kalau itu ditayangkan, dibahas di pengadilan, bisa bebas mereka. Tapi ini udah jelas-jelas memperkosa mahasiswi, cuma dipidana 2 tahun 6 bulan. Ya kalau cuma sebegini, ya apanya level hukumannya, ya maka mereka akan mengulanginya. Cuma 2 tahun 6 bulan ya, nanti banding cuma 1 tahun mungkin atau 1 bulan. Kita kepolisian ini tidak ramah terhadap anak-anak, tidak ramah terhadap perempuan. Aduh, parah sekali kepolisian ini ya. 126 triliun Listio. Kau buat apanya itu? Saya lihat juga di website kalian itu nggak ada grafik-grafik pakai JavaScript atau apa jenis kejahatan, bagaimana report yang dilakukan, berapa lama report itu. Harusnya itu kan laporan-laporan terhadap publik itu harus di website kalian. Untuk apa upacara-upacara entah apa di website kalian itu nggak penting juga bagi rakyat. Harusnya ada report terhadap publik gitu loh, bahwa kalian lebih baik. Laporan Dumas Presisi itu ditindaklanjuti. Laporan saya 6 kali kau tolak Dumas Presisi. Ya. Dumas Presisi sampah. Ya, buatanmu itu cuma ngabisin anggaran itu. Listio. Ini juga ada kasus polisi perkosa mahasiswi di Mataram. Bayangkan. Ya. 14 Maret 2024. Jadi selama Listio Sigit Prabowo ini ya, pemerkosaan demi pemerkosaan dilakukan oleh kepolisian. Ya, oknum lah katanya. Bosan kita sebut oknum. Udah, aduh siswi SMP, aduh parah. Pokoknya parah ini pokoknya di segala di segala Polda, lintas Polda. Ini lagi ada cerita. Ya, cerita wanita mau buat laporan malah diduga diperkosa Kapolsek. Nah, inilah 17 November 2022. Listio Sigit Prabowo sudah Kapolri juga itu. Orang nggak tahu malu itu. Seorang wanita berinisial RD harus menelan pil pahit. Laporannya terkait dugaan penganiayaan tak digubris.
ia justru menjadi korban pemerkosaan di Kapolsek Pinang, Ibtu M. Tapril. Peristiwa bermula ketika RD hendak membuat laporan khusus penganiayaan ke Polsek Pinang pada 11 Juli lalu ya 2022. Ya. RD pun bertemu dengan Tapril yang menjabat sebagai Kapolsek Pinang. Ia diajak Tapril ke ruangannya dan mendapat sejumlah pertanyaan. Namun RD tak mendapat pertanyaan yang terkait dengan kasus yang dilaporkannya tersebut. Pertanyaan justru terkait dengan hal-hal pribadi. Dia tanya, usia kamu berapa? Lalu saya jawab 31 tahun. Dijawab, oh lagi lucu-lucunya ya. Bayangkanlah, Kapolsek, level Kapolsek kualitas binal, cabul. Seperti itu, gimana lah rekrutmenmu? Listio. Terus ditanya, kamu nyusuin anak kamu enggak? Kenapa bapak tanya gitu? Ya enggak apa-apa. Terus, kamu bisa dibawa keluar enggak? Buset, ini pornstar atau apa ini ya? Ampun, Terus kamu bisa dibawa keluar enggak? Oh maaf, saya bukan perempuan seperti itu. Itu di awal-awal ya, kata RD di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Beberapa hari setelahnya, RD kembali bertemu dengan Tapril, si Kapolsek Binal, Cabul. Saat itu, kata RD, Tapril meminta nomor dirinya. Sehari kemudian, RD mengaku dihubungi Tapril dan diajak pergi keluar. Saat itu, RD berpikir bahwa ajakan itu untuk membahas laporan yang ia buat. Aku pikir omongin perkara saja. Dia jemput, nggak taunya dia langsung belok ke hotel. Aku sudah berontak. Dia bilang sudah kamu aman sama saya. Kamu tahu kan saya siapa? Iya tahu, ya polisi cabul. Ya. Di hotel itu RD mengklaim dipaksa untuk berhubungan badan dengan Tapril. Dapat ancaman. RD berencana melaporkan Tapril ke Polres Metro Tangerang Kota atas peristiwa yang dialaminya beberapa waktu lalu. Bahkan kata RD, dirinya juga ditawarin sejumlah uang untuk berdamai dan tidak membuat laporan. RD menolak tawaran berdamai dari Tapril. Hingga akhirnya RD melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Tangerang Kota, namun diarahkan ke Bid Propam Polda Metro Jaya. RD juga telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan bukti pelecehan seksual yang dialaminya. RD mengklaim Tapril akan segera menjalani sidang kode etik. Bosan sidang kode etik, hapuskan sidang kode etik itu. Listio langsung borgol bawa ke jaksa. Enak kali kalian sidang etik. Kayak spesial aja kalian. Dicopot dong, dipecat dong. Sesuai dibilang sama Kapolri, jangan cuma Dianma dia masih bisa pakai seragam Polri. Seragam Polri itu seragam mulia, pelayan yang baik, kata RD. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Jain Dwi Nugroho menyatakan Tapril telah dicopot dari jabatan Kapolsek Pinang. Tapril dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya sejak 29 Oktober 2022. Sekarang sudah dimutasi ke Yanma Polda, bayangkanlah. Ya, kualitas kepolisian SDM unggul versi Listio Sigit Prabowo, pemerkosa, Kapolsek, ya, menanya-nanyain hal yang cabul-cabul, padahal nggak ada kaitannya dengan perkara, minta nomor, HP, mengajak keluar, langsung ke hotel, dan cuma dicopot dari jabatan Kapolsek Pinang, dimutasi ke Yanma. Itulah jajaran Listio Sigit Prabowo. Ya, dari banyak kasus tersebut, Listio, apakah ini masih oknum? Apa ini sudah menjadi kebiasaan? Oknum. Ya, kalau oknum tapi sudah banyak itu apa namanya? Gerombolan, komplotan. Listio, kapanlah kau punya muka, punya malu, mundur kau. Paling juga jajaran kepolisian kau mundur, banyak pesta apa mereka jadi potong kambing. Saking rusaknya kepolisian kau taruh. Nggak tahu malu lagi kau lindungi lagi si Tito Karnavian dan Krisnamurti itu. Jenderal sampah itu. Ya.
Pengecut kau. Untuk apa bintang 4-mu itu sama rakyat? Bintang pengecut itu. Bintang harusnya gagah berani mati. Ini malah simbol pengecut. Kapolri mau gerung. Label-label kaleng-kaleng. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.